Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membacakan seperti biasa. Kali ini adalah isu monitoring untuk tanggal 17 Oktober 2025, hari Jumat. Hari ulang tahunnya Presiden kita Pak Prabowo Subianto. Oke. Yang pertama terkait berita politik ya. Ahmad Ali minta partai politik yang ditinggal kader untuk melakukan introspeksi. Ini disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia PSI Ahmad Ali menilai partai politik yang ditinggalkan banyak kader harus segera melakukan introspeksi diri. Ia menyebut keputusan kader untuk pindah partai selalu dilandasi pertimbangan politik yang matang. Ya, ini PSI ya. Jadi PSI ini banyak ya, saya nggak tahu jumlah persisnya, tetapi memang siapa namanya Ahmad Ali, terus ada konon Rudi Mase ya. Meskipun kemarin juga dari Nasdem bilang Rudi Mase masih di Nasdem, lalu satu lagi Pak Barus ya, yang mantan anggota DPRD Jakarta dari Nasdem, ini pindah semua ke PSI. PSI ini malah lagi naik partai ini, kader partai nih. Ya, nanti ada juga nih akan kita bacakan anaknya Gubernur Sumbar Mahyedi PKS ya, itu jadi ketua PSI di Sumatera Barat. Itu cukup ramai ya mungkin di internal PKS karena ini anaknya Mahyedi. Selanjutnya ya, MK izinkan penangkapan jaksa tanpa izin Jaksa Agung. Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 dan menetapkan bahwa jaksa dapat ditangkap tanpa izin Jaksa Agung dalam kasus tertentu. Dalam putusan tersebut, MK menilai aturan lama menimbulkan ketimpangan terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum atau before the law ya. MK memutuskan penangkapan bisa dilakukan jika jaksa tertangkap tangan, memiliki bukti permulaan yang cukup, atau terkait tindak pidana berat seperti ancaman mati ya, terus kejahatan terhadap keamanan negara dan tindak pidana khusus. Ancaman mati ini bisa narkoba segala macam itu, terorisme ya. Selanjutnya Luhut minta pemerintah tak tunduk pada tekanan buruh soal penetapan UMP ya. Ini kan kalau kita lihat kemarin dari partai buruh dan organisasi buruh mendesak agar UMP untuk 2026 ini minimal di 8,5%. Angka ini tuh dari sisi para pengusaha cukup berat ya. Kalau kita lihat di 2025 kemarin pemerintah Menaker dan Pak Prabowo menyepakati 6% atau 6,5% ya, 6,5% kalau tidak salah. Itu sudah sangat tinggi kalau dibandingkan waktu zaman Pak Jokowi yang rata-rata seringnya ya, saya sorry bukan rata-rata, tapi saya ngelihat terakhir itu kan di kisaran 1%, ya itu yang membuat kenaikan kemarin 6,5% itu cukup membuka harapan dari buruh. Dan sekarang ya para buruh juga ingin siapa tahu gitu bisa di 8,5%. Tentunya angka 8,5% yang dituntut oleh para buruh, partai buruh, serikat buruh ini bukan angka sembarangan ya. Mereka ada beberapa indikator yang digunakan untuk bisa menentukan kenapa 8,5. Kenaikan harga bahan pokok ya, kita kerasa sekarang beras, telur, daging ayam itu naiknya cukup lumayan ya. Lalu juga mungkin faktor-faktor lainnya ya, kita tunggu saja. Tahun kemarin 6,5% dari pemerintah, ini nanti berapa persen kita lihat. Selanjutnya ya, ini masih terkait yang tadi PSI ya. Putra Gubernur Mahyedi dari PKS pimpin PSI di Sumatera Barat ya. Muhammad Taufikur Rahman, putra Gubernur Mahyedi dari Sumatera Barat, ditunjuk sebagai ketua PSI Sumatera Barat oleh Kaesang ya. Penunjukan ini surat keputusan penunjukan diserahkan langsung Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan Sekjen Raja Juli Antoni. Tentu ini langkah strategis ya buat PSI, karena Jokowi itu di Sumatera Barat relatif punya sentimen yang cukup negatif, sehingga mengangkat putra dari Mahyedi ini sebuah gebrakan politik yang mungkin untuk internal PKS itu mengagetkan.
ya Mahyeldi gitu. Beliau tidak hanya dianggap sebagai pimpinan PKS, tetapi juga dianggap sebagai tokoh di Sumatera Barat. Dan umumnya tokoh-tokoh PKS, pimpinan PKS ini anaknya juga di PKS, meskipun nggak semua ya. Kalau kita lihat pimpinan-pimpinan PKS, misalnya anaknya Tifatul Sembiring itu juga nggak aktif-aktif banget gitu di PKS. Akhirnya juga sudah tidak di struktur ya, seperti waktu dia ngomong di podcastnya Pangeran Sihaan. Nah, kita lihat sejauh apa Taufikur Rahman ini nanti bisa memanfaatkan nama bapaknya untuk menambah suara PSI di Sumatera Barat gitu. Kita lihat ya nanti. Selanjutnya, pemerintah janji perbaiki kualitas timnas usai pemecatan Patrick Kluivert. Hari ini disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Nah, kita lihat penggantinya siapa ya. Dari berita DPR RI, DPR dukung pembentukan Ditjen Pesantren di Kemenak. Wakil Ketua Komisi 8 Singgih Januratmoko mendukung pembentukan Direktorat Jenderal atau Ditjen Pesantren di Kementerian Agama untuk memperkuat pembinaan lebih dari 42.000 pondok pesantren dan 5 juta santri di Indonesia. Ia menilai kehadiran Ditjen Pesantren akan memperkuat tata kelola dan pengawasan, terutama setelah insiden ambruknya Ponpes Al Hosni di Jawa Timur. Selanjutnya, DPR panggil Trans 7 dan Komdigi soal tayangan yang melecehkan pesantren. Ya, jadi DPR memanggil Trans 7 ya, Komdigi, KPI, dan Himpunan Alumni Santri Lirboyo atau Himasal Kamis kemarin. Membahas tayangan expose unsensor yang dinilai melecehkan kiai dan pesantren. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR ya dari PKB Cucun Ahmad Samsurizal. Dihadiri sejumlah anggota DPR lintas komisi. DPR pelajari putusan MK soal pembentukan lembaga pengawas ASN. Anggota Komisi 2 dari Golkar Ahmad Irawan menyatakan pihaknya akan mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pembentukan lembaga independen pengawas aparatur sipil negara atau ASN. Sebelumnya ya, lembaga serupa yakni Komisi Aparatur Sipil Negara ASN, KSN ya, KASN sudah dibubarkan sejak 2023 karena dinilai tidak efektif dan dialihkan pengawasannya ke Kemenpan. Pemerintah diberi waktu 2 tahun oleh MK untuk membentuk lembaga baru yang mengawasi merit sistem, nilai dasar, dan etika dari ASN. Selanjutnya dari berita DPD RI ya. DPD soroti sentralisasi dan reformasi agraria di Langkat. Anggota Komisi 1 DPD RI asal Sumatera Utara ya, Penrat Siagian melakukan kunjungan ke kantor Bupati Langkat untuk membahas pengawasan UU Otonomi Daerah. Oke. Untuk berita ekonomi selanjutnya, Prabowo siapkan kepres untuk tangani utang kereta cepat Indonesia Cina. Ya, Presiden Prabowo akan menerbitkan kepres ini untuk melakukan restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan menyebut kepres tersebut akan membentuk tim khusus yang mengkoordinasikan penyelesaian bersama dan antara dan kementerian terkait. Ini memang jadi polemik ramai. Ya, pendapatnya almarhum Faisal Basri kembali viral. Lalu Pak Agus Pambagio ya, pengamat transportasi publik yang sempat di mana-mana bilang bahwa menolak proyek ini karena tidak visible ya secara ekonomi dan juga kebutuhannya mungkin juga tidak urgent sekali karena sudah ada kereta biasa, sudah ada tol baru, bahkan nanti tolnya ada 2 ya, yang ke Bandung seperti itu dari Jor 2. Nah, dari Jor atau Jor 2 ya, yang tol Cikampek 2 gitu. Ini nanti kita akan lihat apakah ini nanti akan bergulir cukup panjang. Kita lihat saja. Selanjutnya, Prabowo tugaskan Menkeu Purbaya tingkatkan pendapatan pajak. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk meningkatkan pendapatan pajak nasional.
Dalam rapat koordinasi kabinet kemarin, Prabowo menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan negara di bawah kepemimpinan baru di Kementerian Keuangan. Dan antara pangkas kompensasi Komisaris BUMN untuk efisiensi 8,2 triliun. Ini disampaikan oleh BPI Danantara ya, menilai biaya kompensasi bagi Komisaris BUMN di Indonesia itu terlalu tinggi. Kompensasi direksi akan tetap diberikan, tetapi berbasis penuh pada kinerja operasional dan laporan keuangan yang valid. Jadi kalau BUMN-nya rugi ya nggak boleh terima bonus, ya kan, kira-kira gitu. Pemerintah siapkan pemutihan ya tunggakan BPJS senilai 7,6 triliun. Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pemutihan ini ya sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Direktur BPJS Ali Gufron Mukti menyatakan lembaganya siap melaksanakan keputusan tersebut, sementara detail kebijakan akan diumumkan oleh Presiden. Harga emas Antam pecah rekor ke 2,4 juta. Masih ada yang mau beli? Kalau uang kita itu miliaran banyak, beli nggak apa-apa. Itu jadi buat aset untuk jaga nominal mata uang ya. Tetapi kalau uang kita itu nggak terlalu banyak, ya kita pegang cash saja gitu loh. Itu yang nanti sewaktu-waktu dibutuhkan itu insya Allah bisa lebih aman. Dan catatan kalau uang kita tidak banyak ya. Selanjutnya dari isu sosial, orang tua siswa cabut laporan kepala sekolah SMAN 1 Cimarga. Jadi udah damai ya kepala sekolah Budini, sudah damai dengan anak dan orang tua siswa yang merokok di sekolah. Ini didamaikan oleh oleh Gubernur Andrea Soni, Gubernur Banten Andrea Soni. Petani sawit minta pemerintah tinjau ulang ya PP 45 2025 soal denda kawasan hutan. Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia meminta pemerintah meninjau ulang peraturan pemerintah tentang pengenaan denda administratif di bidang kehutanan karena dinilai merugikan petani dan berpotensi memiskinkan peserta program PIR. Selanjutnya kasus influenza naik ya, Kemenkes imbau masyarakat waspada. Kementerian Kesehatan melaporkan peningkatan kasus influenza dan penyakit sejenis seperti ispa dan COVID dalam beberapa minggu terakhir. Ini di Jakarta naiknya luar biasa ya. Kenaikan serupa terjadi di Malaysia, Singapura, Thailand dan didominasi oleh virus influenza tipe A. Hati-hati ya kemana-mana pakai masker, terutama kalau di transportasi publik. Dari isu internasional, Trump akui CIA jalankan operasi rahasia di Venezuela. Ya, kita lihat kan Trump sama Presiden Venezuela Maduro ini lagi berantem ya. Trump ini bersiap untuk melancarkan serangan militer ke Venezuela. Kita lihat saja. Alasan dari Maduro adalah Trump ingin menguasai sumber minyak yang ada di Venezuela. Selanjutnya, Israel kurangi separuh truk bantuan ke Gaza. PBB mengonfirmasi bahwa otoritas pendudukan Israel telah memberitakan secara resmi rencana pengurangan separuh jumlah truk bantuan yang masuk ke Gaza. Dari sekitar 600 truk yang dijanjikan, pasca gencatan senjata hanya 600 yang bisa masuk. Israel tuh memang gitu ya. Trending media sosial jelas Patrick Kluivert ya, dari siang kemarin Patrick Kluivert diberitakan sudah dipecat, dan sebenarnya ini bukan hal yang mengejutkan. Selain karena gagal, kita lihat kemarin Patrick Kluivert tidak ke Indonesia dulu tapi langsung pulang ke Belanda, dan itu juga ditafsirkan oleh banyak pihak bahwa ya udah ini kayaknya udah selesai nih Patrick Kluivert. Dan betul ya, kemarin pagi diumumkan bahwa PSSI sudah menghentikan kontrak Patrick Kluivert dan para stafnya ya. Itu pasti juga mengeluarkan uang yang juga akan cukup banyak. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk isu monitoring hari Jumat 17 Oktober 2025. Sekali lagi selamat ulang tahun ya Pak Presiden Prabowo. Semoga sehat, semoga selalu berpihak pada rakyat. Tolong dengarkan aspirasi rakyat ya. Jangan sampai nanti masyarakat kecewa dengan keputusan Bapak. Ya, semoga Bapak selalu mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.